Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Silva dengan NIM 400403206650003. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan berkaitan dengan praktikum instalasi panel kontrol khususnya untuk sistem DOL atau direct online seperti itu. Jadi sistem direct online ini memang biasa diimplementasikan untuk starter ya sebenarnya. Karena starter ini difungsikan untuk mengunci si arus ini seperti itu, arus listrik. Nah, biasanya DOL starter ini memang cocok untuk digunakan untuk starter motor listrik sehingga kita hari ini akan coba mengetahui dulu prinsip DOL itu seperti apa, seperti itu sebelum kita bisa mengimplementasikan ke motor seperti itu, terutama motor yang tiga fasa seperti itu. Nah, oke, sekarang kita coba simulasikan apa namanya sistem DOL ini menggunakan Katsimu seperti itu. Jadi kalau teman-teman tahu, Katsimu ini adalah simulasi untuk rangkaian-rangkaian yang berkaitan dengan panel instalasi kontrol seperti itu. Dan di sini saya udah buat dua versi. Ini yang sebelumnya kita buat bareng-bareng ya. Jadi ini ada skematiknya. Sebentar. Ini ada skematiknya sebelah sini. Nah, ini skematik yang mana ini skematik dari rangkaian DOL seperti itu. Di sini kalau kita perhatikan di sini ada beberapa komponen, salah satunya mungkin motornya. Di sini ada motor tiga fasa. Terus ada rangkaiannya, rangkaian ini sendiri itu adalah pakai switch yang tiga fasa juga. Terus ini sumber listriknya kita pakai netral juga di sini, sumber arus netral. Lalu kita ada button, buttonnya ada dua, button untuk stop dan button untuk start. Lalu di sini ada coil, kontaktornya seperti itu. Lalu ada lampu stop dan start. Begitu halnya kalau kita lihat di sini, di bagian rangkaian, ini juga ada beberapa komponen yang sudah saya sebutkan sebelumnya seperti itu. Nah, kalau diperhatikan di sini, memang bisa dibilang rangkaian ini tuh goalsnya adalah menghubungkan dan mengunci ya arus listrik di dua jalur yang berbeda. Ada yang jalur ketika kontaktor ini mati dan juga jalur ketika kontaktor ini hidup. Seperti itu. Makanya kita menggunakan lampu indikator seperti itu untuk memudahkan eh, kita untuk mengetahui mana yang hidup, mana yang mati seperti itu. Nah, mungkin saya coba simulasikan. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan di sini ini kondisi alat ketika kontaktor mati ya. Jadi kontaktornya ini masih mati. Nah, ketika kontaktor masih mati, ternyata kalau kita urutkan analisisnya ya, kita analisis di sini, sumber udah masuk ke tiga fasa, gitu kan. Lalu dia masuk ke kontaktor. Nah, di dalam kontaktor kan ada coil ya. Tetap ada arus yang mengalir, yaitu dari dua-dua, dari rangkaian dua-dua ke bagian lampu stop. Sehingga kita bisa mengetahui kalau misalkan oh kontaktor kondisi mati, dia mengalirkan listrik ke jalur dua-dua seperti itu. Yang mana ini membuat si lampu merah ini hidup seperti itu. Nah, kalau kita urutkan lagi dari sisi push button ini dia mengatur untuk menghidupkan si kontaktor karena dia menghubungkan antara push button yang stop dan kontaktor beserta dari switch yang tiga fasa ini seperti itu. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan kita start sistemnya. Nah, ketika start system, ternyata lampu indikator hijau menyala dan kontaktor ini posisi juga menyala seperti itu. Sehingga jalur dari 14 sama A2 itu terhubung dan menghubungkan ke lampu indikator berwarna hijau.
Dan dari sisi netral memang dari awal kita set untuk bisa langsung terhubung ya, sehingga lampu ini menyala seperti itu. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk bagian stopnya atau push button stopnya itu juga terhubung ke push button start seperti itu. Kalau lebih mudahnya kita lihat dari sisi rangkaian ya. Kalau dari sisi rangkaian, kalau misalkan di sini kita lihat, dia ada rangkaian penguncinya. Rangkaian penguncinya ini di main K. Nah, karena dia sudah mengunci seperti ini, otomatis rangkaian yang hidup itu adalah rangkaian yang start ya. Ini BTW ini start, ini stop. Jadi eh, karena dia ada rangkaian pengunci atau main K ini kan dia pengunci. Nah, ketika kita start, otomatis kontaktor hidup dia mengunci untuk bisa jadi rangkaian yang tertutup. Sedangkan yang ini rangkaiannya terbuka. Seperti itu. Sehingga ketika dialiri listrik, koilnya itu hidup, maka si lampunya ini, indikatornya itu juga hidup. Jadi posisinya tuh mengunci di start seperti itu dan aliran arus itu mengalir otomatis seperti itu. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan kita pencet button stop. Nah, ketika pencet button stop itu dia rangkaiannya kontaktornya mati seperti kondisi awal. Dan di sini kita bisa lihat kalau misalkan rangkaian yang ini itu tadi yang mengunci tadi itu terputus semuanya kecuali yang ini karena dia mengalirkan arus dari sumber tegangan ke sini seperti itu. Sedangkan dari sisi yang eh, indikator warna hijau ketika kontaktor ini menyala, ya kan? Kontaktor ini menyala, dia mati. Otomatis dia mati seperti itu. Sehingga ini mengindikasikan kalau lampu yang warna hijau ini mati seperti itu karena dia sebenarnya terhubung juga dengan rangkaian kontaktor seperti itu. Nah, dari sini kita bisa analisis ya. Kalau misalkan DOL ini sebenarnya adalah rangkaian pengunci. Penguncinya di mana? Di bagian kontaktor yang ini seperti itu. Kita coba start lagi. Nah, kalau teman perhatikan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia kondisinya stop atau mati, dia aliran arusnya ke 11, 12, X3, X4 kembali ke netral sehingga lampunya hidup. Nah, kalau dia kondisinya start di sini dia mengalirnya dari X L1 ya, L1 menuju ke 11, 12, 11, 12 rangkaian terus ke 13, 14 yang mana ini menghidupkan coil atau kontaktor. Sama halnya di sini dia menghidupkan lampu berwarna hijau seperti itu. Yang mana ini ditahan dengan dihidupkan dengan push button seperti itu. Nah, tujuan lainnya adalah kenapa kita menggunakan coil ini itu adalah kita bisa mengunci arus tanpa harus menekan push button secara terus-menerus kayak gitu sehingga push button yang sifatnya harus ditekan terus-menerus untuk bisa normally close itu bisa langsung ngelock dengan sistem pengunci ini atau DOL ini seperti itu. Kurang lebih itu sih penjelasan untuk implementasi atau penjelasan rangkaian berkaitan dengan DOL. Kesimpulan yang saya dapat adalah dari praktikum ini kita bisa mengetahui ya prinsip kerja dari sisi konduktor itu sendiri. Yang mana kita bisa tahu, oh ternyata kita bisa membuat rangkaian pengunci untuk sistem yang pengen kita buat seperti itu. Nah, salah satunya implementasinya ya ke DOL starter seperti itu. Yang mana DOL starter ini sangat berperan penting untuk menghidupkan motor 3 fasa. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.